Baha itu, ya kalau ini mah kita kenal, pendiri Thariqah Naqsyabandiyah, Sayyidi Muhammad Bahauddin Naqsyabandi. Alhamdulillah akhir-akhir ini kok muncul lagi nama Baha. Baha itu artinya kan indah ya. Jadi keindahan buat agama kita, keindahan buat Nahdlatul Ulama, keindahan buat umat Islam, keindahan buat habaib. Saya berharap beliau ini skenario Allah ini. Ini orang nggak ngerti HP, saya paham nih. Saya pernah mau ngebel, kok pulang betul HP, ini nggak ngerti HP. Cuma di HP paling terkenal ini. Jadi alhamdulillah saya dengarkan taklimnya, apalagi saya dengar beberapa orang non muslim banyak yang masuk Islam sama beliau, makanya saya undang. Alhamdulillah Allah memunculkan di zaman kita Kiai Baha lagi, dan banyak orang-orang non Islam masuk Islam. Saya juga berharap orang-orang yang Islam KTP juga masuk Islam. Yang muhibbinnya ke habaib KTP menjadi muhibbin benar. Nahdlatul Ulama dengan kemunculan beliau kembali lagi seperti zaman Mbah Hasyim Asy'ari, amin. Kembali lagi seperti zaman Mbah Hasyim Asy'ari, amin. Mbah Wahab Hasbullah, amin. Kembali menjadi merji suar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abah saya Habib Abdullah bin Fiqih mengatakan NU dengan habaib seperti azan dengan beduk. Ingat-ingat kata abah saya itu, NU dengan habaib seperti azan dengan beduk. Saya berharap Allah kembali mengembalikan hati-hati muslimin Indonesia kepada ajaran Wali Songo, cinta Ahlul Bait, cinta habaib, cinta Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembali menjadi mazhab Syafi'i yang murni, mazhab Wali Songo yang murni, sehingga muncul kembali di desa-desa. Kalau zaman dulu saudara, di desa fulan ada wali. Zaman saya kecil saja tahun 80-an di Malang itu masih banyak wali-wali. Orang-orang kalau mukanya kita lihat, kita ingin taubat, kita ingin tahajud, kita ingin pulang menyembah kaki ibu kita untuk minta maaf. Itu baru lihat mukanya kiai-kiai dulu. Ini yang saya ingin kembali itu ini. Tidak ada yang bisa mengembalikan kemurnian Islam kecuali Allah. Tetapi skenario Allah Ta'ala mudah-mudahan muncul di orang ini. Sehingga Nahdlatul Ulama dan orang-orang Indonesia kembali benar-benar menjadi pengikut Wali Songo. Kata-kata wali artinya orangnya muqarrab indallah. Kata-kata wali menunjukkan bahwa ulama dulu malamnya dahinya gosong karena sujud kepada Allah. Saudara tahu Sayyidina Umar bin Khattab, begitu kerasnya beliau, tapi ada aliran tangis di pipinya, saudara. Ada bekas hitam min kathrati bukaihi bil lail. Karena banyaknya beliau menangis takut kepada Allah. Saya jadi khalifah betul apa tidak? Rakyat sudah terlindungi apa tidak? Ada yang terzalimi apa tidak? Umar bin Abdul Aziz juga seperti itu. Al-Imam Ali Zainal Abidin ada bekas satu lari hitam. Min kathrat bukaihim khaufan minallahi bil-lail. Ayo bangkitkan ruhani orang-orang Islam KTP di Indonesia. Kembalikan mereka kepada ajaran Wali Songo. Saya orang yang percaya bahwa wali-wali yang telah berada di barzah tetap mendoakan murid-muridnya. Berapa banyak di Indonesia, di barzah Indonesia ini, di alam kubur, aulia min barazikhihim memohon kepada Allah agar umat Islam kembali kepada Islam murni, kembali menjadi orang soleh, menjadi ahli sholawat ala Nabi, menjadi orang-orang yang benci menentang Allah, yang benci maksiat kepada Allah, yang takut mencuri uang yang tidak halal, tidak menelanjangi istrinya, tidak menelanjangi anaknya. Tutup itu muka, hijab harus dijalankan. Tutup itu muka, jangan pakai kaul ini kaul itu, tutup. Sebab syahwat-syahwat
laki-laki sama dengan syahwat-syahwat syaitan di akhir zaman. Kembalikan kemurnian Islam. Saya tahu Anda akan berkata, Habib kok ngomong begini? Ya memang harus begini. Nabi besar Muhammad SAW ada kata-kata Mbah Maimun, gurunya Gus Baha ini. Kalau orang di satu desa jadi kiai, tidak merubah desa itu bukan kiai, kata Mbah Maimun. Harus merubah. Sampai kapan dan sampai kapan Anda akan kembali menjadi ahli la ilaha illallah, menjadi ahli Muhammadur Rasulullah, menjadi ahli qiyamul lail. Jangan-jangan setelah ini ajal menjemput Anda, jangan-jangan setelah ini Anda stroke, diberi penyakit, tidak bisa keluar dari kamar sampai mati dan Anda belum bertaubat kepada Allah. Jangan nanti pulang dari hal ini, rubah keluarga Anda, jadikan keluarga yang soleh. Anak Anda yang belum masuk pesantren, masukkan pesantren, sebab pesantren akan menjamin anak-anak Anda ketika meninggal mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت، كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت، كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. Ada yang berpesan kepada saya supaya saya mendoakan ibu-ibu katanya dari luar kota yang tidak terlihat di hadapan saya. Ada yang bawa bayi, ya Allah, mudah-mudahan semua pulang membawa barakatul aulia, membawa barakatul ulama, membawa barakatul ilm, membawa barakatul maulid, membawa barakat salawat ala Muhammad, membawa barakat, membawa pulang barakat ijtima'ul muslimin. Semua hajat Anda, terutama ibu-ibu yang tua-tua, diijabah oleh Allah Ta'ala. Bapak-bapak yang tua-tua ba'da tulil umur, diberi husnul khatimah ya Allah, 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 diberi husnul khatimah ya Allah. Di alam langgang kita berkumpul dengan Nabi Muhammad, berkumpul dengan ahlu baitin Nabi Muhammad, berkumpul dengan awliyaun Nabi Muhammad, terutama berkumpul dengan Syekhuna al-Imam Al-Habr al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqi wa huwa radin anna ya Allah, وهو راض عنا يا الله، وهو راض عنا يا الله. ناظر إلينا يا الله، وخليفته الوحيد ناظر، وخليفته الوحيد ناظر، ناظر إلينا يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. ببركتهم نرجع بالقبول وكل مأمول والحاجة مقبولة يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. Musibah kita diangkat ya Allah, rezeki kita diluaskan ya Allah, hajat kita kabul, hajat kita kabul, hajat kita kabul. Ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tafukku biha al-usub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dikumpulkannya kita di tempat yang sangat agung, sangat mulia, sangat barokah, sangat bercahaya insyaallah. Karena kita mendatangi orang-orang yang penuh dengan cahaya. Saya teringat kepada satu ucapan Sayyidina Al-Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, yang beliau berkata kepada Sayyidi Al-Habib Al-Imam Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Beliau mengatakan, anta min ahli nur la tattafiq bi ahli dhulmah. Al-Imam Al-Habr mengatakan bahwa beliau Samahatul Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih adalah ahli nur. Maka kita berharap dengan hadirnya kita di tempat ini, hati-hati kita yang gelap menjadi bercahaya. Bahkan mungkin ada di antara kita hatinya yang mungkin mati, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangi malaikat Israel, kalimat yang terakhir, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan panjang berbicara ya ma'asyar muslimin. Tetapi ada satu cerita menarik. Ketika dulu kami satu mobil dengan Sayyidil Habib Al-Imam Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, di satu perjalanan kami mendapati satu jenazah yang lagi dibawa ke pemakaman. Terbersit di dalam hati saya yang saat itu lagi nyupir, alangkah beruntungnya ini jenazah lewat wali pasti akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Baru saja terpikir di dalam hati saya, lalu beliau Samahatul Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, beliau mengatakan, ya Ahmad, itu orang beruntung. Itu orang beruntung, kata beliau. Lalu beliau menceritakan satu cerita di dalam mobil tersebut. Sayyidul Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, di masa hidupnya ada salah satu di antara muridnya yang mendengar teriakan-teriakan dari alam kubur, yang mereka pasti lagi diazab di alam kubur tadi. Mereka datang kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani agar beliau berkenan untuk memberikan syafaat. Apa yang diucapkan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani? Apakah dia murid saya? Bukan. Apakah dia pernah hadir di dalam majelis taklim saya? Bukan. Apakah dia pernah melihat saya? Tidak. Apakah juga saya pernah melihat dia? Tidak. Subhanallah, ini orang jauh daripada majelis-majelis ilmu. Lalu salah satu di antara mereka mengatakan, ya Syekh, ketika antum lewat untuk menghadiri satu majelis, bertaburan itu yang namanya debu kemudian menimpa orang tersebut. Subhanallah, aku akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Lalu saat itu tidak lagi terdengar teriakan-teriakan di alam kubur tadi, karena mendapatkan syafaat daripada Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu bagaimana dengan kita yang hadir?
yang insya Allah di dalam hati kita ada kecintaan kepada yang mulia Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, dan juga Al-Imam Al-Habr Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, yang insya Allah kita semuanya akan mendapatkan syafaat beliau, dan insya Allah besok dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala beserta para auliyanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad. Satu ucapan daripada guru kami yang mulia Samahatul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih. Beliau mengatakan, hinama naltamisul ilma wajadnahu fil kutub, wa hina naltamisul barakah la najiduha illa fis salihin. Ahlul ilmi kathir wa ahlul barakah qalil wal jam'u bainahuma aqal. Ketika kita mencari yang namanya ilmu, kita akan dapati di dalam kitab-kitab. Tetapi ketika kita mencari yang namanya keberkahan, maka kita tidak akan mungkin dapati kecuali pada diri orang-orang soleh. Orang punya ilmu, kata beliau, banyak, tapi orang yang punya keberkahan sangat sedikit sekali. Apalagi terkumpul di antara dua itu, al-barakah wal ilm, maka sangat jarang sekali. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini. Insya Allah begitu banyak orang-orang yang mempunyai keberkahan dan ilmu, yang insya Allah ketika kita pulang akan mendapatkan keberkahan yang banyak, dan insya Allah kita akan berkumpul besok di akhirat nanti beserta junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya hanya melaksanakan perintah beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marartu ala diyara layla, uqabbilu diyara wa dzakal diyara, wa la uhibbu dzakal jidara syaghafatni qalbi, walakin uhibbu man sakana diyara. Alhamdulillahi rabbil alamin, wajadna wa qabilna daral habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam min dzakal diyar. واجتمعنا وتقربنا وقبلنا الدار الحديث الفقهية مالا للأستاذ الإمامين الكتبين الحبيب الإمام الكتب, yang mudah-mudahan Rabbana fa'na bibarakatihim wa hadina al-husna bi khurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Darul hadis yang ada di sana, Darul Habibul Imamil Kutub Qutbain yang ada di sana, alhamdulillah. Wajadna dar pirang banyak sekali dar. Artinya pekarangan, artinya tempat yang di situ bermanfaat dan berikan oleh Allah juga barokah untuk orang-orang yang di sekitarnya khususnya, dan untuk ammah jami'an ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para habaib yang berbahagia, wabil khusus Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Samahatul Ustaz Al-Imam, yang anaknya di sini alhamdulillah menyebarkan buat kita semuanya. Keberkahan itu tidak bersifat bakhil. Bila perlu qaul al-imamain yang mengundang keberkahan, lil istimdad wal istihdar wat tamattu artinya kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, disebarluaskan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan kita pakai bahasa hati. Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita itu dekat dengan beliau-beliau itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menentukan hati seseorang itu, artinya mahabbah, artinya benci, artinya mengikuti, tergantung dari orang yang kita anut. Mungkin orang kita seperti awam, tergantung, kemudian kita ingat, kemudian kita itu menyantri, kemudian kita itu tabarukan. Orang yang kita anut, yang kita panuti, yang kita jadikan guru itu, ya Allah, mungkin karena satu akhlaknya kita kecantel atau mengikut kepada beliau. Dengan satu kemuliaan saja kita ikut kepada beliau. Dengan satu karamah saja. Kata Imam Al-Khabar,
yang dalam malam hari ini kita bersama-sama kumpul li ajlihimma. Kam min azmin ya'tikal azaimu wa kam min karamatin ya'tikal qaraimu. Berapa banyak ikatan-ikatan hati yang ada sebentar, yang sedikit itu penawaitunya baik, Allah membuka kepada kita al-qaraim, kemuliaan-kemuliaan. Berapa banyak satu peniatan, satu kekeramatan atau satu kemuliaan, satu kelemahan sesatu menit saja. Kemudian Allah menggantungkan peniatan tersebut kepada orang tersebut dan kepada yang kita anut. Banyak sekali atikal qaraimu, atikal azaimu, alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin kita tertarik, mungkin ya, karena keistimewaannya, keindahannya. Kemudian tertarik kepada satu sifat saja, ketakwaannya, akhlaknya, apalagi junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jami' semuanya ada kepada beliau, di dalam beliau, dan keturunan-keturunan ahli bait beliau, yang pada akhirnya puncaknya tetap saja kita akan lari kemana kalau bukan Al-Imamul Mahdi radhiyallahu ta'ala anhu, kepada beliau juga. Jadi kita selalu nggak bisa lepas dari kaitan-kaitan sudah sunnatullah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala menentukan kita semuanya. Ya Allah, kita tertarik kepada Al-Habib Abdurrahman, ya Allah. Kalau mananya kebaikannya terus, namanya sesuatu hal yang berkaitan dengan duniawi, berkaitan dengan jabatan, berkaitan dengan pangkatan, wallahu alam, terserah. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kepada pejabat kita, ya penguasa kita, hidayah dan taufik, iman Islam, yang bisa menjaga bagaimana Indonesia ini betul-betul tentram, menjadikan surga kita. Kalau kita belum mungkin ke luar negeri, nggak berangkat kemana-mana, nggak berangkat ke Cina, nggak berangkat ke Hong Kong, nggak berangkat ke RRT, nggak berangkat ke Taiwan, ada lagi Malaysia lain-lain. Mungkin bukan takabur, belum bisa membedakan apa Indonesia ini. Walaupun mungkin di sana alamnya cuman, musimnya cuman 4, kita di Indonesia alhamdulillah musimnya banyak. Musim kawin, musim rambutan, musim hujan. Sekarang lagi musim karantina, lagi musim corona, banyak sekali. Cuman cuaca rangkep itu ning Mesir, ya Allah. Ning Malang alhamdulillahirabbil alamin, alamnya damai. Bandung juga adem ya bener, Atis ya bener, anget ongkop ya anak habis. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan barokah daripada Al-Imamain Al-Qutbain. Peniatan-peniatan kita jangan sampai salah. Nawaitu kita walaupun sedikit, mudah-mudahan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ya Allah, peniatan menentukan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita mondok di Darul Hadis, walaupun di sana cuma tidur, madang, dolan, jental-jentul, keberkahannya itu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ke menyebar kemana-mana tempat, apakah di Bandung, apakah di Cirebon, apakah di Tegal, apakah di Indramayu, khususnya di Sindang ini. Dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala membuka Bapak Al-Habib Utsman bin Abdullah Al-Idrus, anaknya Al-Habib Ahmad bin Utsman Al-Idrus, kemudian mantu beliau alhamdulillah murabbi ruhana, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, usianya, keberkahannya, anak keturunannya mudah-mudahan gak lepas, godaman ala godamin, godaman ala godamin. Mudah-mudahan terus menerus sampai ketemu benar-benar dengan apa yang dijanjikan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Amin ya rabbal alamin. Khibbul ustazain al-imamain
uhibbu awladihi wa dzurriyyatihi wa furuhi, uhibbu jami'an nas, uhibbu apapun. Kita senang kepada Allah Subhanahu wa taala, senang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang kepada keluarga beliau, senang kepada sahabat-sahabat beliau, senang Al-Qur'an, senang alim ulama, para kiai, para asatidz yang menyebarkan tidak ada pandang bulu, tidak ada keinginan atau tujuan-tujuan tertentu, lillahi. Mungkin ada kaitan-kaitan yang apa kami ucapkan ini ada kesalahan, terutama kepada Al-Habib, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Sebab sama-sama dimaklumi bepergian dari jarak yang sangat jauh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngawang-awang berong dina raung bengi, alhamdulillahirabbil alamin. Kaya barokah khol al-imamain al-ustadzin. Ya alhamdulillah, pribadi kami dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan jampinya satu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan yang datang ke sini semuanya mendapatkan tanpa pandang bulu siapapun. Amin. Siapapun yang datang kemudian tujuannya macam-macam tujuan, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peniatan-peniatan tersebut dan diberikan keberkahan dari kemanfaatan yang kita laksanakan. Khol al-ustadzin al-imamin al-qutbain. Rabbana fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bawa HP tolong di silent, jangan ada yang bicara. Ini acara terakhir, mauidhah, nasihat dan pembahasan-pembahasan yang sangat bagus dari Kiai Baudin Nur Salim. Sebelumnya saya terima kasih kepada panitia, khususon Adinda Al-Habib Umar bin Abdul Qadir Al-Idrus, teman-teman beliau, saya tidak hafal nama-namanya, Haji Fulan, pokoknya semuanya yang sudah berhari-hari, bermalam-malam, bercapek-capek khidmah kepada Khol Imamin. Mudah-mudahan bukan saya yang membalas, tapi langsung dibalas oleh yang mulia Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir, pihak kepolisian, TNI dan lain-lain, siapa lagi, aparat setempat, ya siapapun lah, bagian konsumsi, bagian ini, bagian itu, saya nggak tahu apa-apa ini, keluar udah beres semua. Wallah jazakumullah khair, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Miskul hitam, kita mohon kepada Gus Baha untuk mauidhah hasanah. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pangarsa keluarga besar Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih sedanten ingkang kula hormati, nggih wonten kasepuhan Habib Abdurrahman Segaf, wonten Habib Abdurrahman bin Faqih, menantu-menantu Habib Ahmad Bahar, Habib Ahmad Ali, terus keluarga besar sedanten ingkang kula hormati Habib Fauzi Al-Haddad, baik keluarga faktor ilmu napa faktor nasab, sedanten para tiyang Islam sedanten ingkang kula hormati. Iki kula lama sekali sebenarnya kula ngertos Habib Abdurrahman karena beliau dulu sering ngaji ahatan di Mbah Maimun. Istri beliau juga pernah ngaji di Mbah Maimun. Terus ngaji teng Yaman, mboten dadi santri langsung dadi guru. Kula diceritani banyak tentang Syarifah Halimah kalian Abaibun Habib Usman. Saya akan cerita ilmu, nggih kula terpaksa bahasa Indonesia nih karena Habib biasa bahasa Indonesia. Sebenarnya kula senang bahasa Jawa, selain lebih sopan nggih, ben rontok-rontok ketara nak Jawa.
Karena Islam porsi kula niku versi Jawa. Jadi porsi Jawa niku nggih mboten Islam ideal tapi barokah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kula cerita sedikit. Kula niku jare wong akeh niku alim. Niku jare Mbah Mun, dawuhe Mbah Mun ngeten. Pokoke wong Jawa mesti ana sing alim. Mergo apa wis kadung ngendikan kafatal linnas. Islam kanggo wong akeh. Nek sing alim wong Arab tok berarti urung kafah. Ya kudu ana wong Jawa bareng. Mulane wong Sunda kanto nyaingi kula niki ya ana wong Jawa, ana wong Sunda, ana wong Sumatera. Mergo Allah sudah memaklumatkan Islam niku kafatal linnas. Sebab niku kula badhe matur, imane para habaib, para sadat alawiyin, para hasaniyin sedanten. Niku sibghatullah memang didesain sempurna karena ada batatu Rasulillah, ada kitatu Rasulillah. Ada jasad, ada gen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi imanul awam, imannya orang banyak itu harus ditopang logika-logika awam dan itu bagus. Kalau bolak-balik cerita di mana-mana, Imam Amudi niku teng akhirat niku mbek pangeran kan mulang matematika. Karena dia itu berhasil menjadikan orang percaya tauhid itu mergo mulang matematika. Mbake cerita angka 2, 3 sampai 1 miliar sampai 1 triliun. Nisbatu kulli dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Terus malaikat itu udah protes karena Imam Amudi ini teng alam kasyfi dikan mulang malaikat. Mereka malaikat itu komplain, saya ini dekat engkau ya Allah, tahu surga tahu neraka. Kenapa imanul makhluk, imannya Amudi yang nggak tahu apa-apa kok sekuat imannya malaikat? Dan itu Allah Taala ya tabahabihi malaikatah, atau kalau jumlahnya banyak ya tabahabihi malaikatah. Allah membanggakan para umatnya Rasulullah SAW di depan para malaikatnya. Tapi apa yang dijelaskan Imam Amudi? Iku ditulis mawon 1, 2, 3, 4 1, 2, 1 miliar 1, 2 semuanya berapapun jumlahnya semuanya itu cabang dari angka 1. Mbok alam raya kayak apa rumitnya, kayak apa luasnya, kayak apa dasarnya, kabeh itu faktor minallahil wahidil qahhar, disebut kul huwallahu ahad. Dan terus akhirnya imane wong Jawa itu wis pokoknya gak mungkin angka gak dimulai dari angka apa? 1. Mulane Syekh Nawawi Banten niku masyhur karena beliau mufassir termasuk sing pertama. Nggih kula bilang termasuk yang pertama dawuh maknane Quran semuanya terangkum ning Fatihah, Fatihah terangkum ning bismillah, bismillah terangkum di titik. Titik niku maknane nuqtatil wujud. Nggih niku bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Semuanya dimulai dari titik wujud. Sebab niku kula bolak-balik matur niki bangga kula gadah guru Mbah Maimun Zubair, juga beliau sangat mencintai keluarga besar Habib Abdullah. Teng kitab Ihya kula niku Habibur Rahman tesih wonten fotonipun Habib Abdullah kalian Said Muhammad di kitab Ihya saya zaman saya di sarang. Niku Mbah Mun mulang Husnul Hamidiyah. Niki kangge tiyang Jawa, kangge kula jenengan sae gampil. Niku teng mriku diterangaken ki ngangge gambar malah. Kula bolak-balik matur niki supaya iman itu makulal makna. Niku wonten gambaripun Habib Fauzi digambar. Terus gambar iku mulai sing rapi, sing mboten rapi, kabeh iku dari 1 titik. Sampean gambar apa saja dimulai dari apa? 1 titik. Cek gambare sampean elek, cek apik tetep dimulai 1 titik. Jadi alam raya iki nggih dimulai 1 nuqtatil wujud. Nggih niku Allah Subhanahu wa taala. Terus alam ini kadung wujud. Lah kalau hadil alam wis kadung wujud, enggak mungkin khalaqahal adam. Karena logikanya enggak ketemu hadil maujudat khalaqahal adam. Ini semua yang wujud diciptakan oleh ketiadaan. Niku ngajak gendeng bareng. Faham ateis, faham yang mengatakan tidak ada Tuhan itu ngajak goblok bareng. Wong sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi penyebab sesuatu yang ada. Sebab niku namine Jubair bin Mut'im. Niku sahabat sing riyen Islam niku mergi pireng Rasulullah maca surat Wat-Tur wa kitabim mastur. Bareng pas ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Mosok alam raya, makhluk semua ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Itu langsung Islam. Karena logikanya piyambake sadar. Mesti hadil maujudat ya khalaqahal maujud, mesti barang wujud diciptakan oleh yang wujud. Karena wujud ini pencipta harus bersifat wajibil wujud. Dan karena pencipta harus bersifat qadim atau awal. Dan ini penting kalau aturaken kersane jenengan ngaos Quran mergi sing didhawuhna Nabi taraktu fikum khalifaten.
Niku Nabi ngendikan ahaduma asqalu minal akhar. Sing disebut Nabi kitabah wa itrati. Wala yaftariqa hatta yarida aliyal haud. Kula gadah kitab Khilyatul Auliya, termasuk kitab sing kula hadiahkan Habib Durrahman. Niku wonten manaqib. Kitab niku kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali gadah kitab Ihya. Niku diantara fatwanipun wa alaika bimudawamati mutalaati kitab Khilyatul Auliya. Niku karanganipun Abu Nu'aim Al-Asfihani. Niku diantara cerita-cerita tentang Said Ali Zainal Abidin, Sayyid Bagir, Sayyid Ja'far. Niku nak dialog Quran. Mulane masyhur yen kutubiyai Habib Abu Bakar Segaf termasuk sing disebut teng mriki betapa kutube Sayyid Abdul Qadir niku hubungane erat kalian kutubiyaipun Sayyid Abu Bakar Segaf Gresik. Kula ampun sinau niki khatam disukani Habib Durrahman. Niku ketika nimbali Habib Alwi sing setunggal ngendikan maka dzabal fuadu maroha sing sitok tawaduk ngendikan wajib nabi bidu atim musjad. Terus riyen dialeke niku Quran. Sebab niku Quran niku pun munsajim pun menyatu teng ati. Begitu juga ulama-ulama niku Quran pun menyatu. Riyen ketika ada seorang kula bolak-balik cerita niki kersane jenengan latihan memahami Quran. Karena itu ilmu yang saya tekuni. Dulu Mbah Mun ngaos tafsir niku kalian Said Alawi pun Said Muhammad. Terus Mbah Mun mboten nate ngendikan kecuali berdasar Quran. Niku riyen tiang riyen niku wonten napa mawon niku itibare kalian Quran. Harun Ar-Rasyid niku nate ditamoni tiyang ustaz. Cara sakniki radi mlete. Ya khalifah ya Amirul Mukminin. Ini nasihun lak. Famusyaddidun 'alaika fala tajid fi nafsika syai'an. Saya nasihati kamu kemudian agak keras. Maka jangan diambil hati karena saya ini tegas keras. Apa jawabannya Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala arsala man huwa ahsanu minka ila man huwa asma'u minni wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, maknanya Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu Fir'aun. Itu saja ada aturannya, faqula lahu qawlan layyina. Kamu maka harus halus. Makanya pas sekali tadi dawuhnya Habib Abdurrahman kita niru Wali Songo. Wali Songo itu membawa Islam itu ringan. Wong yang biasanya keimangan sesajen, dhisik dikakno setan, saiki dikakno tangga. Wis pokoke terus dhisik dongane jampa-jampi sing menawa ana sing dihukumi syirik, saiki ditahlili. Dene tahlil kok iso diarani syirik ya terlalu la ilaha illallah kok syirik ku piye Gus. Wong la ilaha illallah itu kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena nglafatkan. Lah saiki gara-gara la ilaha illallah diwaca pitung dinane mayit wong dadi musyrik koyoke rada aneh. Teori itu buatan ketemu akal. Akhirnya gak gampang mawon, tidak merubah kultur yang ada tapi diubah. Napa? Diubah. Jenengan kalau cerita nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku tidak merubah adat jahiliyah secara ekstrim. Tapi Rasulullah niku mengemas dengan kearifan. Kalau tak cerita sidik, kenapa Nabi dipilih dari suku Quraisy? Suku Quraisy itu gak ada tradisi saya. Kalau ingin menikmati perempuan itu ya nikah. Sehingga ketika Nabi dianggap aneh-aneh dakwah itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin nikah. Kamu seneng siapa? Zawasnaka, kamu saya nikahkan. Sebab itu disebut adat-adat itu kamu saya nikahkan, bukan saya carikan perempuan, bukan kamu saya nikahkan. Sebab itu adat-adat Quraisy yang termasuk di lem gitu. Mulai terutama teruntuk adatnya mbah-mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Semuanya meninggalkan perzinahan. Hafidhul ilahu karomatal li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Niki penting kula aturaken kersane kultur kula wau sering jagungan kalian Habib-habib sing aos teng Mbah Mun. Wong Jawa niku mboten nate kawin ponakan, mboten nate kawin putrine. Niku nggih barokah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riyen kiai-kiai Jawa niku ngenalno mahram. Wong ora oleh nikah ambek putrine, ora oleh nikah ambek ponakane, ora oleh nikah ambek mbae. Sehingga wong Islam Indonesia niku pun dadi konsensus. Oh ya. Itu nikah itu sudah benar.
Lah ini kalau cerita tentang kalangan tentang jenengan sedanten. Ijtihad ulama itu mau tidak mau harus kita dengar. Niki kalau mau khatam mungkin kalau beri contoh beberapa. Niki termasuk yang didawakan beliau. Al-anbiya mastaharu illa bil ilmi wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Wa fihi dalilun anal ilma aqwa minal amal. Niki termasuk dawuhipun beliau. Para nabi itu yang paling diterkenalkan itu logika ilmu. Dan mereka tidak memperlihatkan di komunitasnya kecuali ya ilmu itu. Karena ilmu itu akan permanen. Misalnya nyuwun sewu, di antara keluhanipun Habib Abdul Qadir niku kan gampangannya al-Islam mahjubun bil muslimin. Temeriki beliau sering ngendikan la takun hijaban alal Islam atau la takunu hijaban alal Islam. Kamu muslim jangan menjadi problem yang bisa menutupi kejayaan apa? Islam. Oke, niku kita sepakat. Tapi baru kayak ilmu niku terjaga. Misalnya kita semua yakin zina itu haram, maling itu haram. Nah ana wong Islam nyolong, iku wong ya darani ya oknum, boten kongkonane napa? Islam. Tidak suruhannya Islam. Tapi kalau semua orang sudah tidak kenal maling itu haram, tidak dikenalkan itu haram, nanti dikira angger Islam itu nggih maling. Sehingga ilmu itu harus didengungkan terus. Malahnya ngendikane Nabi, idza dzaharatil bid'ah wal fitanu wa fi riwayatin diambil wa subba ashabi falyuzhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi napa asma'in. Ketika banyak masalah itu orang alim harus memperlihatkan ilmunya. Misalnya kados kula sebagai kiai Jawa, niku kula matur nuwun sanget. Kula nu bapak kula hafal Quran, bapak kula senengane ngaos Quran. Bapak kula tiyang Kudus niku penekun Quran. Pondok paling sepuh ning Kudus diantaranipun gadani buyut kula. Niku nak ngijazahi niku nurayamsi bihi finnas. Walam yakulillah fil madaris wal masajid. Orang itu punya iman itu harus dibawa finnas, tertanam di hati manusia. Kalau nate teng Korea, nurian tiang sing gedeng kiai, bareng teng Korea ini malah jadi kiai. Mergo roh bumi ra ono sujud, ra ono adzan ku nangis. Akhirnya ku nyewa tanah, nyewa tempat tinggi masjid. Jadi sampean ra usah dibakas ning bab wakaf. Piye hukume masjid tanah sewaan? Kowe ora tau nyewa masjid malah kecangkeman ruwet ngoten niku ruwet. Pokoke pira-pira ning Korea wonten persewaan rumah damel napa? Dipakai apa? Masjid. Karena Nabi mun ngendikan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Mulane sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khawasi hadhil ummah niku semua tanah itu bisa dipakai sujud. Tiang Eropa baru kayak bal-balan niku ya akeh wong sujud. Riyen teng Eropa niku wong sujud kangelan gara-gara dituku Sulaiman Fahim teng stadionnya wonten masjid. Mbah mun nak cerita aku tahu sholat ning Real Madrid. Dulu sampean cocok ra cocok, sampean ora usah khawatir. Ini kalau orang Islam di Eropa terkontaminasi kalian non muslim piye? Sampean kudu yakin, pokoke angger ja'al haqqi wa zaqal napa? Batil. Sampean kudu yakin banat uzifu bil haqqi 'alal batil fayatmahu fa idza huwa zahid. Hak ini berdiri sendiri, kuat sekali hak. Hak ini bisa bertarung di mana saja dan kapan saja dan punya tingkat keabadian yang luar biasa. Ini hak. Ketika ada sekolah-sekolah perbandingan agama, kemudian kita menawarkan konsep Tuhan. Tuhan kita adalah wajibil wujud. Tuhan kita tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah ini itu. Tuhan kita ada sebelum apa saja. Tentu konsep Tuhan ini lebih rasional ketimbang yang lain. Artinya kita menjual Islam itu dengan likaum yakinun, dengan logika sing luar biasa. Sebab itu Quran nak ngajari kita, nak ngenyek Fir'aun, ngenyek Namrud. Ya, kul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Ketika orang kafir menyembah berhala Lata, Uzza, Hubal, aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Apa reputasi mereka sebagai Tuhan? Apa melok gawe bumi? Apa pas aku gawe langit urun semen? Ya ora melok gawe ujug-ujug dadi pangeran. Ndak ikut menciptakan kemudian tahu-tahu jadi apa? Tuhan. Tapi uniknya ini ceritanya kitab Ithaf. Ithaf itu karanganipun Said Zabidi. Ini lagi-lagi dukung Habib Abdul Qadir tentang ilmu. Kenapa orang Islam disuruh baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina? Iku Said Zabidi cara ngendikan gini. Islam itu ada. Itu setelah Nabi Isa dikultuskan seperti itu. Diangkat sedemikian rupa sampai dituhankan. Tapi Islam ingin umat Islam itu mencintai nabinya. Caranya gimana? Dilatih sholawat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah tetap pemberi. Nabi Muhammad apapun topnya, apapun hebatnya, tetap yang diberi. Sehingga yang Tuhan jelas Allah, kekasihnya yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mencintai nabinya, tapi tidak akan kecelakaan menuhankan nabi. Karena posisinya jelas. Allahumma, Allah pemberi, nabi penerima. Dan selalu kita dilatih Muhammad dan abduhu wa rasuluh, hambanya. Kata abduhu adalah kalimatun fariqoh, kalimah yang kita tidak akan mengalami menuhankan seorang nabi. Kayak apa berkahnya hadaddin, kayak apa berkahnya ilmu ulama. Makanya kalau setuju beliau ngendikan al-anbiya mashtaharu illa bil ilmi wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Terus beliau ngendikan wa fi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Ini kita baru kalian dawa-dawa beliau kula alhamdulillah khatam nggih. Cara kula nyari padanan di kitab-kitab itu mudah sekali karena ini ma'ruf masyhur. Terus di antara dawuhipun ngendikan karamatul ulama adharu min karamatil auliya. Ulama itu sekali keramat itu lebih zahir, lebih manfaat ketimbang keramatnya wali. Saya masih ingat bapak saya kalau ngendikan terkenal wali itu sing untung ini kata bapak. Ini bapak Guyon. Tapi wali basa Jawa loh, ndak wali yang di kitab-kitab itu ndak. Kalau Anda terkenal wali itu yang sowan banyak, apalagi yang nyalon bupati gubernur, itu pasti gula Anda banyak, uang Anda banyak. Dan yang untung Anda. Tapi kalau Anda terkenal ulama, ahli fikih, kados bil faqih itu babahnya ahli fikih. Sampai disebut Ustadz Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi beliau enggak diundang Habib saking terkenal ahli fikih, disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, saking ahlinya fikih. Kalau Anda terkenal alim fikih, oh saya kalau tanya khed sama siapa? Sama Bahak misalnya. Mau tanya halalnya penyembelian sama siapa? Sama orang alim itu. Mau haji tanya siapa? Sama orang alim itu. Sehingga yang untung itu Islam karena ada masailul fikih yang bisa diketahui lewat ulama. Tapi kalau Anda terkenal wali donga mandi, yang untung Anda. Entah untuk sowanan wae kira-kira gitu. Mboten iki cerita mawon, cerita maknane karomatul ulama adharu min karomatil auliya. Maka saya senang sekali sama keluarga-keluarga yang ahlul ilm. Tadi beliau madah Habib dengan nama Habib Abdul Qadir Darul Hadis, disebut Al-Musnid. Disebut musnid saja ingatan kita pasti sanadnya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi. Itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat akidan torofai izarihi ala atikihi. Sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat di depan umum. Terus ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam, orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa. Karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngendikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah. Dan beliau yusolli akidan izarohu ala atikihi. SBU sing lagi ragam pegawai napa SBU sing penting semuanya nutupi napa kabeh ku barokah Bukhari. Dan kenapa kita tahu Bukhari itu karena konsensus di Rauhah Solo ada Bukhari, Habaib kalau Rejab ada Rauhah Bukhari. Dan beliau begitu bangganya Habib Abdul Qadir ketika putranya Habib Abdullah ngaji Al-Kutubus Sittah dan beliau mengharuskan putra-putranya hafal Tirmidzi, hafal Al-Kutubus Sittah. Saya senang sekali karena setiap saya sinau hadis terus ingat hadal kitab mu'tamadul habaib, mu'tamadus sadat, mu'tamadul alawiyin. Sehingga kita terus pede. Sing dadi kiai Jawa terus pede sepakaian ngene ya susah sanggep kayak Jabir. Gampang. Tapi kalau kita tidak punya konsensus, tidak ahlul ilm terus nganggep yang paling sah seperti ini ya repot. Kayak saya tuh pernah Jumatan, ini kisah nyata. Ada yang sholatnya tuh miring banget. Terus dia karena kebetulan ahli falak, Gus saya sama orang-orang yang menghadap kulon lurus gak cocok. Mergo cara falak ku rondok ngalor atau rondok ngidul. So, nah Mbah Mun longgar, Habibur Rahman nggih longgar, rata-rata do longgar alhamdulillah. Terus tak tanya kenapa begitu? Karena secara teori Gus kalau rondok ngulon pas itu doe Afrika mundi orang Mekah.
Lah terus berarti sak masjid mau sing bener kontok. Iya Gus, bener. Berarti tadi satu masjid yang benar Anda tok, iya yang bener sana. Ya padha wae gak sah, syarat sahnya Jumatan harus jamaah. Sementara yang sah kamu tok. Terus, yo boleh aku goblok, yo goblok tenan maksudnya bukan goblok. Dia baru sadar kalau dia sah sendiri kan berarti nggak sah karena syaratnya Jumat itu harus jamaah. Artinya kalau kamu ingin semuanya sah ya sahkan semua. Jangan egois nuruti mazhab Anda. Sama barokah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti Muslim. Barokah itu kita merasa mayoritas. Meskipun tadi Islami KTP tetap dia Muslim. Meskipun kita perbarui terus, kita perbaiki terus. Karena barokah dihukumi Muslim, kita merasa mayoritas. Dan kalau mayoritas itu keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi berharap saya tidak diberi mukjizat tongkat kayak Nabi Musa. Itu kata Ibnu Hajar Al Asqalani. Andaikan mukjizatnya Nabi itu tongkat, itu hanya yusyahadu bil absor, hanya bisa disaksikan mata yang melihat. Itu pun disaksikan orang di eranya yang menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa. Tapi kalau mukjizatul Quran itu dijaga oleh Rasulullah ila yaumil qiyamah. Barokah Quran wong sing tahu nakal, tahu apa iso tobat karena Allah selalu ngendikan wa anibu ila rabbikum, ayo kembali, ayo kembali. Barokah Quran sing sugih sedekah anfiku, sing melarat sedekah sabar. Sing hasud ngempet hasute tok niku ibadah. Sing tukang maksiat ngempet tok ra sida maksiat kuwi ibadah. Mulane dawuh Kanjeng Nabi wong sing kepengin maksiat, orang yang ingin maksiat kemudian tidak jadi maksiat itu wis ganjaran. Mulane sering mawon mboten sida. Jadi barokah sampean kepengin maksiat, itu nak ra sida malah ganjaran. Makanya ada 7 wali di antara yang disebut Nabi itu wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Tapi itu wali yang paling riskan itu. Jadi di antara orang yang jadi wali itu lelaki diajak perempuan cantik kemudian dia bilang ini akhafu. Itu tidak usah dicoba itu karena rawan kecelakaan itu. Tapi itu pun ya jadi wali. Makanya Abu Yazid Al-Bustami itu pernah merasa wali paling top, kemudian dia ingin pesaing kompetitor dan tanya, ya Allah yang kompetitor setingkat saya itu siapa? Dijawab sama Allah, yang tidur itu. Kenapa? Itu kan tidur saya tahajud. Ya karena kalau orang bangun terjaga itu bertarung dengan nafsunya. Sidora, dangdut, topora, wis ribet. Nak turu wis. Berarti status orang tidur itu tarokal ma'asya kullaha. Bukan sekedar taroka ba'dal ma'asi tapi tarokal ma'asya kullaha. Makanya Imam Ghazali ya punya ajar riwayat nanti di akhir zaman afdalu ibadati umat itu an-naum. Lah ini Kiai Jawa ini cerita yang ringan-ringan saja. Tapi yang penting itu ilmu. Di sini saya sebut beberapa kitab yang disebut Habib Abdul Qadir Ar-Risalah, Al-Mustasfa. Al-Mustasfa itu usul fikih. Terus Al-Kutubus Sittah karuan. Terus Al-Um, kitabnya Imam Syafi'i. Itu kitab-kitab yang saya yakin siapapun pembacanya pasti menjadi al-musnid al-muhaddis. Karena di situ ada logika yang dibangun, bukan sekedar riwayat tapi logika yang dibangun. Rasulullah itu kalau nerangkan orang itu gampang, mulai yang guyon sampai yang serius itu gampang. Masyhur itu Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah dan kalau ketemu Halah adiknya Khadijah itu dihormati. Sayyidah Aisyah cemburu. Itu ketika Sayyidah Aisyah cemburu akhirnya menyebut Khadijah itu ajus, ya namanya orang cemburu. Ajus itu perempuan tua. Engkau kenang terus padahal sudah diganti saya yang lebih muda. Gantian Sayyidah Fatimah yang mangkel karena ibunya dikomentarin apa? Ajus. Terus Sayyidah Fatimah tanya, ya Rasulullah dengan cara apa saya menghentikannya Aisyah? Kata Rasulullah ya gampang, bilang saja sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat duda, ibuku itu janda dapat joko. Karena Khadijah zaman dapat Nabi itu sudah duda, dapat Nabi ini masih joko. Aisyah perawan dapat duda. Semenjak itu sudah Aisyah tidak pernah ngomong lagi, Sayyidah Aisyah tidak pernah ngomong lagi. Nabi itu gampang sekali. Pernah ngendikan tidak ada penyakit menular. Ada aja orang iseng, unta yang tidak gudikan, yang tidak kudisan itu dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisan. Orang ini senang. Ya Rasulullah teori yang tidak ada penyakit menular ternyata ini menular. Nabi enteng aja jawabannya. Faman a'dal awwala. Lalu yang penyakitan pertama tertular siapa? Ya yang pertama itu asli ya masukku sing asli. Jadi Nabi itu
menyelesaikannya itu bil ilmi. Ya saya ulang lagi, semuanya diselesaikan apa? Bil ilmi. Makanya saya senang sekali, saya pernah ke Pondok Darul Hadis ketika ini Habib Soleh Al-Atos itu dulu termasuk tipe anak angkat sama Mbah Mun. Itu dekat sekali, terus beliau supaya barokah dipondokkan di Darul Hadis, zaman itu pengasuhnya sudah Habib Rahman, Habib Soleh Al-Idrus yang disuruh jadi surat sebagai bapaknya juga saya. Terus, alhamdulillah sekarang barokah jadi kiai top di Tegal. Ya, baru di Tegal dan sekitarnya tidak tahu saya juga. Yang jelas itu di Islam itu gampang, kalau kamu terkenal niati syiar, karena Islam itu butuh syiar. Kalau kamu tidak terkenal niati humul itu ab'adu minar riya. Jangan-jangan Anda lebih wali ketimbang saya karena tidak terkenal. Tapi bisa saja wali saya karena saya bisa menterkenalkan ilmunya Allah dan Rasul. Ya nanti diuji di akhirat siapa yang lebih wali. Tapi yang jelas Islam itu gampang itu. Orang bisa jadi wali lewat apa saja. Karena kebaikan yang ditawarkan Islam itu semua kebaikan. Sampai tak cerita nih, orang sowan Rasulullah itu kan luar biasa. Kayak apa? Hebatnya orang melihat wajahnya Rasulullah, mar'a wajhaka yas'ad. Tapi ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Itu tidak sowan Rasulullah. Karena ibunya tuh manjanya minta ampun, kemana-mana minta digendong. Semua tetangganya sudah sowan Rasulullah kecuali dia. Tapi dia tidak sowan Rasulullah berdasar roh yang ditanamkan Rasulullah, yaitu birrul walidain. Dan itu ya jadi wali. Makanya ketika Habib Soleh bilang jenengan diatur Habib Rahman, Habib saya tidak ketemu fisik, sudah ketemu roh. Al arwah junudun mujannadah. Sehingga jenengan yang sowan kesini langsung ke saya, yang di rumah tapi mencintai Habib ya saya. Yang nggak berani ketemu juga saya, karena sampai sering ketemu nak suladab malah dosa. Atau rapati sering ketemu tapi husnul adab. Mulai dulu sahabat ya gitu. Ada yang sowan Nabi, ada yang nggak pernah sowan. Alasannya takut ganggu. Wali ya ada yang ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Ada yang jawab tidak kan aneh. Kenapa? Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Saya ingin Allah itu tidak terkontaminasi karena dilihat saya. Karena wong potongan ini kan tahu delok dangdut macam-macam, jadi sojo lah sebenarnya. Allah ku selamat sangka mata yang pernah digo macam-macam kira-kira gitu. Jadi wali itu yang macam-macam. Dan itu kalau ilm, saya yakin, ilm itu ada semua. Dan itu yang diceritakan Imam Bukhari radhiyallahu anhu, yang juga mu'tamadul habaib. Sehingga konsensus ilmu ini penting sekali. Jadi saya baca ini khatam, saya ulang lagi khatam. Itu barokah sekali karena terus pilihan untuk menjadi muslim yang baik itu gampang sekali. Karena yang dikatakan kebaikan itu fi'lul awamir atau imtithalul awamir wastinabun nawahi. Istinabun nawahi itu kan enggak modal. Kamu di rumah guyon sama anak istri tidur, udah ndak zina, ndak maling, ndak ngerasani orang, ndak nyopet. Kalau kelasnya dinaikkan ya tahajud, tapi itu kan butuh potongan, butuh soleh sing agak naik sedikit. Tapi sementing itu tarkul apa? Ma'asi. Ini di sini juga diceritakan sama Habib Abdul Qadir ketika Ibnu Abbas ditanya bagaimana orang yang melakukan as-sunan wan nawafil tapi sering maksiat, sama yang hanya iktisar alal faraid tapi tidak pernah maksiat. Ini yang diceritakan Habib Abdul Qadir menceritakan dari Ibnu Abbas, la na'dilu bis salamati syai'an. Saya tidak pernah membandingkan selamat, artinya yang paling penting itu tarkul ma'asi. Dados kula suwun para pecinta Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir, Habib Abdurrahman, semua keluarga Habib Ahmad semuanya, keluarga zuriyah atau mantu atau muhibbin, tolong ilmu itu dijaga. Diomongkan terus, cocok tidak cocok diomongkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Sultanul Aulia. Beliau enggak pernah enggak tahajud, juga enggak pernah enggak duha. Tapi beliau cerita, Sayyidah Aisyah itu kalau ada orang duha terus diparani. Kamu jangan menyamakan sholat sunat dengan sholat fardu. Kalau kamu terlalu istiqomah nanti dikira fardu. Itu di sweeping. Ibnu Abbas memaklumatkan, usolliha yauman wa atrukuha asron. Biasanya saya 10 hari melakukan sekali. Untuk membedakan antara sunat dan wajib. Abu Bakar Umar itu orang paling lomo, tapi nggak pernah kurban. Karena kalau dia korban, dua beliau ini korban, nanti dikira korban itu wajib. Rasulullah itu ibadahnya paling sempurna, tapi semuanya tawaf musyatan, jalan kaki semua. Dan al-ajub bi qadrit, tapi Nabi itu tawaf rakiban, Nabi malah pakai unta. Padahal pas itu sehat. Akhirnya menjadi fikih, tawaf pakai kendaraan itu boleh. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan kaki, dikira syarat-syaratnya tawaf harus jalan kaki. Itu kalau Anda tidak nekuni ilmu kayak Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir itu habis. Nah, kalau suwun beliau, saya senang sekali ketika beliau ngendikan
Idza aradta an ta'rifal insana annahu insanun unzur ila mahabbati lil ilm. Kalau kamu ingin manusia itu siapa yang manusia betul, lihat saja dia senang ilmu apa enggak. Enggak usah diteruskan. Kalau yang enggak senang jadi al-fariq bainana wa bainal hayawan itu mahabbatul ilm. Jadi kata beliau ini agak keras dengan idza aradta an ta'rifal insan annahu insanun unzur ila mahabbatil ilm. Fakullama zadat mahabbatul ilm zadat insaniyat. Yang terakhir jangan pernah merubah dawai Rasulullah SAW. Ini yang terakhir. Saya ini cerita di depan para habaib, ada Habib Rahman Seka, ada Habib Abdurrahman Bilwaqi, ada Habib Fauzi Al-Haddad, semuanya para sepuh. Saya itu pengagum dawai Rasulullah SAW dan saya meskipun modern tidak pernah berubah. Misalnya begini, saya beri contoh. Kalau salah nanti ditas saya. Orang kalau mau meninggal itu sama Nabi hanya disuruh nyebut Allah, Allah, Allah. Nabi tidak menyuruh berdoa. Karena berdoa itu bagi orang kebanyakan. Saya tidak bakas habaib, tidak bakas orang-orang yang al-mutahharun, bakas yang umumnya orang. Kalau Anda berdoa, pasti hati Anda, aku mandi tanda, doa saya makbul apa enggak? Sehingga Anda fi akhiri hayatika ada qalaqun billah, Anda merasa tidak nyaman dengan Allah. Karena kamu berdoa. Kalau berdoa kan efeknya apa? Disembadani apa enggak, dikabulkan apa? Enggak. Sehingga terus kalau enggak dikabulkan, saya sudah sholat puluhan tahun, ngaji puluhan tahun, ternyata enggak ngefek karena enggak dikabulkan. Kalau GR dikabulkan, kamu kan punya reputasi yang masa lalunya juga apa ya tahu tak delok. Maksiat apa wae ketok ya wis rondok tahu. Masih rondok tahu misalnya enggak sampai zina ya delok. Bodoni ya sering, tobat ya sering, pokoknya kholatu amalan sholihah wa akharan apa? Jadi doa itu punya akibat kolak, kolak itu kayak iya kayak enggak. Tapi kalau kamu bilang Allah, Allah saja, Allah elahul asmaul husna. Allah itu siapa? Rahman, Rahim. Allah itu siapa? Khairul ghafirin. Allah itu siapa? Arhamur. Sudah sampai kamu mati bilang aja Allah, Allah. Terus nyifati Allah. Makanya dawai Sayyid Abdul Al-Haddad, basyir bil wasfi, sudahlah kamu ingat Allah dengan segala sifatnya. Uzkuru wa dzikran katsira. Lah kalau kamu doa nanti elingnya nasib kamu, bukan eling Allah tapi eling nasib kamu. Allah tidak nyuruh kamu eling nasib kamu, tapi disuruh eling Allah. Jadi saya suwun semoga ini benar dan saya yakin benar. Nabi itu luar biasa mengajari kita kon bilang Allah, Allah, Allah sampai akhirul kalamihi Allah, Allah. Nah kenapa Kiai Jawa merubah dari la ilaha illallah menjadi Allah? Padahal riwayat yang banyak itu la ilah. Itu kata Kiai Jawa pernah tak tanya, iku hak nak la ilaha illallah nak ora tok dadine la ilaha. Resikonya tinggi. Daripada resiko wis digenti apa? Allah. Kula ya ora roh modifikasi ini piye pokoke wonten. Akhirnya nyari riwayat yang bukan la ilaha illallah tapi napa? Allah. Tapi apapun itu saya pastikan, saya mohon semohon-mohonnya ikut Rasulullah. Gini ku nyebut Allah, Allah, Allah. Jangan saat itu, saya ulang lagi, saat itu jangan banyak berdoa sesuai penuduhan Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa yusinu dzanna billah. Tapi saat itu jangan pakai doa, karena kalau Anda pakai doa, takutnya Anda takut enggak mustajab. Lah kalau kata orang mustajab terus setan nyelinap, gak ada gunanya gue disini nekani maulid, sholat, saiki orang efek. Pas itu berarti gue suudzon be Allah. Jadi kalau suwun semohon-mohonnya Nabi itu kalau dawuh pegangi saja. Ya sudah tidak usah ditakwil. Pokoknya harus mangkana akhiru kalami la ilaha illallah fi riwayatin Allah napa dakhalal jannah. Terus Nabi ngendikan, terus Nabi ra ngarah goroh, mosok Nabi ngendikan mesti fa itu fa jawab. Kalau ada fa-nya yang riwayat fa, kalau enggak ada pokoknya dakhalal jannah, siapa melafatkan la ilaha illallah pasti dakhalal jannah. Daripada sampean duwe kolak-kolak itu merasa ndak nyaman. Sebab itu di banyak riwayat ngendikane man syaghalahu dzikri an mas'alati wa fi riwayatin an du'ai a'taituhu afdhala ma'utis sa'ilin. Orang yang sibuk ingat Allah, baik dengan Quran maupun yang lain, pokoknya sibuk ingat Allah sampai dia itu lupa meminta, itu akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Karena ingat Allah itu lebih mudah, kata Sayyid Abdul Al-Haddad, ingat Allah itu lebih mudah. Allah lahul asmaul husna, Allah arhamur rahimin, Allah ar-rahmanur
rahim. Daripada sampean ingat nasib sampean, saya ketoke tahu salat suwi, poso suwi, tapi maksiate juga suwi. Maulid teko yo biasa 2 jam, tapi dandutane yo tahu 3 jam. Ruwet pokoke nek eling sampean ruwet. Tapi nek eling Allah, Allah, Allah lahul asmaul husna. Allah, Allah lahus sifatul ula. Allah, Allah arhamur rahimin. Allah, Allah rahman rahim. Ini disebut basyir bil wasfi, sehingga sudahlah kamu senang saja. Allah itu punya sifat yang luar biasa dan sifat Allah itu pasti ngefek ke kita. Nggih kula ngapunten Kang Kathah dan kula matur nuwun sanget disukani kesempatan, tapi kula nggih iktidar guys. Boten pati wani kula teng mriki supaya kula kepen akrab Habib Rahman, kula insyaallah gadah takriran kitabnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, karena saya nyari padanannya itu gampang sekali, karena yang beliau ngendikakno itu kabeh itu masbuh ya, apa insibah, maksudnya terbentuk dari baca beliau yang sangat banyak. Terus kula niki mboten madah basa-basi, tapi pancen zaman kula teng sarang, di antara foto yang saya pasang di kitab Ihya saya itu fotonya Habib Abdullah kalian Sayyid Muhammad. Dan saya sering dapat cerita dari guru-guru kita, dari teman-teman kita. Semoga barokah sedanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Alimuna Gus Baha. Alhamdulillah hubungan Darul Hadis dengan keluarga Sarang itu mulai zaman Mbah Zubair. Itu saya juga baru tahu. Saya ketemu Kiai di Malang, hadir juga di sini, Gus Abdullah Yazid. Beliau tahu dari gurunya atau pamannya bahwa Mbah Zubair dulu sowan ke Darul Hadis bertemu dengan Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Hugi. Mbah Maimun tuh ngomong sendiri ke saya itu, sempat sowan ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Hugi. Lalu Ustadzul Imam malah sebelum meninggalnya berpesan supaya Mbah Maimun diundang ke Hall Malang, makanya saya sampai beberapa kali ke sana. Itu wasiat dari Sayyidina Imam Al-Walid. Alhamdulillah sekarang berlanjut, kita dekat lagi dengan keluarga Sarang melalui Gus Baha. Insyaallah ini menjadi momen dekatnya kembali para habaib dengan Nahdlatul Ulama. Amin, Allahumma amin. Ini maaf majelis harus disingkat, ditutup karena ada yang pingsan, Masya Allah, beberapa pingsan. Jadi yang datang terus, yang di sini nggak keluar. Waduh, ini sudah berapa ini? Pak Ahmad bilang ada yang pingsan, jadi harus ditutup. Memang ya Allah, mudah-mudahan semua dapat barakah dari para habaib, dari para aulia, khususan Syekhuna Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Hugi, Syekhuna Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Hugi. Ya Syekhuna Al-Qutub qum mahdhur karamah ta'um ishfa biha mansabum wa nuqfa adzal mudhin. Insyaallah tarja'un bil qabul, tarja'un bil qabul, tarja'un bil qabul. Mohon maaf sebetulnya saya masih ingin panjang, ada beberapa istighatsah belum dibaca, tapi ini darurat, saya khawatir tambah banyak yang pingsan. Ini harus ditutup majelisnya. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kita baca tahlil mukhtasar buat al-imamain. La ilaha illallah
محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. فينا باب مولانا طرحنا الحمول راجين منه المواهب والرضا والقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. يا فرد يا خير معطي هب لنا كل سول واختم لنا منك بالحسنى نهل القفول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. وهب لنا القرب منك واللقاء والوصال عسى نشهدك في مرآة
طه الرسول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإن تحت بابك نزول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. ضيفا بابك وافر والامل فيه طول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. وفي نحور الأعالي بك إلهي نصول في شهر رمضان قمنا بالحياء والضبول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول نسلك على سيدك في سبل الرجال الفحول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. ثم الصلاة على المختار طه الرسول يا بختنا بالنبي يا بختنا بالرسول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. الآل وصاحب ما داعي رجع بالقبول الحمد لله فزنا بالرضا والقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. صل وسلم وبارك عليه وعلى إلى بالفقيه أبدى الغداء وقيم به